Halo semua, kenalin nama aku Erlia Vina, biasa dipanggil Erlia. Di sini aku mau berbagi info mengenai Kampus Merdeka, khususnya magang atau MSIB. Nah, di sini kan ada magang dan studi independen bersertifikat batch 5 yang sudah dibuka kemarin dari tanggal 18 April sampai 7 Juni nanti tahun 2023. Nah, di sini untuk seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 19 Juni 2023 dan akan dilaksanakan tes kebinekaan pada tanggal 22 hingga 23 Juni. Kemudian ada seleksi dari mitra tanggal 1 hingga 30 Juli. Kemudian kalian onboarding atau mulai magang itu di tanggal 14 Agustus sampai 21 Desember. Nah, apa aja sih keuntungan dari kalian mengikuti magang? Di sini kalian akan mendapatkan uang saku sebesar 2,8 juta. Ada mitra yang memang mereka menyediakan sendiri akomodasinya. Nah, itu tuh di atas dari 2,8 juta. Dan kemudian yang uang sakunya dari mitra aku sendiri, bukan dari Kampus Merdeka. Jadi uangnya lumayan tinggi dari 2,8. Nah, di sini untuk keuntungan selain uang saku ada juga uang transport 1 kali pulang pergi. Nah, itu ditanggung. Kalau misalnya kalian dari mitra Kampus Merdeka, uangnya kalian untuk tiket pesawat udah disediain dari Kampus Merdeka. Jadi kalian nggak perlu tiket pesawatnya, nggak perlu pesan sendiri, udah dipesenin dari mitra, bukan dari mitranya sih, dari Kampus Merdekanya. Nah, kalian tinggal berangkat aja sama-sama teman kalian. Nah, kalau misalnya bukan dari Kampus Merdeka yang nyediain atau biayanya dari perusahaan, nah itu tuh biasanya kalian nyediain sendiri. Kayak aku kan bukan dari Kampus Merdeka biayanya, jadi pertama-tama aku pasti nyediain uang pesawat dulu, tapi tuh uang itu akan direimbursement atau dikembalikan. Jadi kalian juga harus punya modal kalau misalnya mitra kalian tidak menyediakan atau tidak difasilitasi dari Kampus Merdeka. Tapi keuntungannya uang saku kalian lebih gede. Kayak aku di atas 2,8, ada deh berapa, nanti aku bakal kasih tahu. Aku bakal ngasih rekomendasi mitra buat kalian yang mungkin ini juga aku nggak tahu atau di atas, tapi ini rekomendasi aku, mana tahu rezeki kalian. Yang pertama itu Nestle, PT Nestle Indonesia. Nah, itu sedang buka 9 posisi, kuota diterima ada 76. Untuk PT Excel kan Excel Axiata buka 75 posisi. Nah, kuotanya ada 188. Kemudian ada Bank Indonesia buka 4 posisi. Nah, di sini aku sedang magang di Bank Indonesia. Kemudian di sini ada untuk kuota terima di Bank Indonesia tahun ini ada 130 posisi. Kemudian yang keempat ada Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Nah, itu buka 3 posisi, kuota diterima 400. Jadi kalian minimal daftar aja deh itu. Kemudian ada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, itu buka 4 posisi, kuota diterima ada 443. Nah, aku mau berbagi cerita pengalaman aku lolos di Kampus Merdeka Bank Indonesia. Kebetulan di sini kan aku dari Pontianak, dari Universitas Tanjung Pura, dan aku magangnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi aku naik pesawat dari Pontianak ke Samarinda dan harus transit dulu ke Jakarta. Jadi aku beli tiket pesawat, kemudian aku berangkat ke Jakarta, transit dari Jakarta ke Jakarta kan sehari dulu karena aku milihnya sehari. Kemudian aku langsung ke Samarinda. Setelah itu apakah langsung direimburse? Enggak. Jadi ada waktu untuk mengurus berkasnya. Apakah nanti, aku kemarin kalau nggak salah seminggu karena aku ngurusnya, tapi teman-temanku ada yang sebulan juga. Jadi kalian harus mempersiapkan keuangan kalian juga untuk magang. Ya, ngomong aja sama orang tua, tapi itu pasti direimburse uangnya, akan diganti. Aku kemarin tiket pesawat dari Pontianak ke Jakarta itu sekitar 2,5 gitu, 2,5 juta. Itu udah sama PCR sama apa semuanya udah lengkap. Nah, di sini aku bakal menjawab pertanyaan dari beberapa teman aku karena bakal aku rekap. Nah, di sini ada yang bertanya, "Kak, saya mengikuti sosialisasi MSIB. Nah, ternyata untuk CV pendaftaran terdapat template sendiri, namun di Zoom tadi sempat dijawab
dari tim BI bahwa CV diminta bulan Juli. Itu maksudnya bagaimana ya? Kan berarti CV yang dibuat untuk daftar di portal Kampus Merdeka tidak perlu. Nah, jadi di sini waktu aku kemarin tetap bikin CV, tetap diupload di portal Kampus Merdeka. Nah, itu kan bakal diseleksi dari Kampus Merdeka terlebih dahulu setelah mengumpulkan berkas melalui SPTJM, SR. Nah, itu kalian lengkapi aja dulu CV-nya, SR, SPTJM, KTP. Itu lengkapin aja dulu di portal Kampus Merdeka. Kemudian kalian bakal di email dari pihak Bank Indonesia. Kalau aku kan dari Bank Indonesia, akan di email dan itu akan dikasih link mengenai CV, template CV-nya. Nah, kalian isi aja template CV tersebut. Kemudian kalian setelah itu bakal diberikan G-form, Google Form untuk memilih penempatan. Nah, waktu itu aku penempatannya memilih tiga penempatan. Aku pilih 3, 2 di Jakarta, satunya di Kalimantan Timur. Jadi aku setelah mengisi G-form, langsung kalau nggak salah tanggal 31 Januari, aku diwawancara sama pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Ada baris aku yang mau menghubungi aku melalui chat WA, dia hubungi aku di situ. Kemudian diwawancaralah aku. Setelah wawancara, kemudian pihak wawancara minta keputusan dari aku apakah mau nerima posisi magang ini. Kemudian aku sempat berkonsultasi terlebih dahulu ke dosen karena juga diberi waktu untuk berkonsultasi, tapi itu kalau nggak salah aku memberi keputusannya di sore hari karena diminta hari itu juga datanya mau dikirim ke pusat. Tapi ada temen aku juga yang dia tidak diwawancara, langsung nggak ada interview, tiba-tiba dia langsung diterima gitu, cuma seleksi berkas saja. Jadi tuh berbeda-beda ya, kalau misalnya mungkin ada dari kantor perwakilan ada yang mau wawancara, mungkin dari pusat juga ada yang mau wawancara, jadi tergantung juga. Kalau aku kemarin ada wawancara juga, cuman berapa menit sih wawancaranya, ditanya gitu skillnya apa, bisa apa. Kemudian kenapa aku memilih magang di sini? Ya aku jawab segitu karena aku tertarik untuk magang di sini, tertarik untuk menggali ilmu, mencari ilmu dan mengaplikasikan apa yang semua telah aku pelajari di perkuliahan. Kemudian lanjut, ini juga ada pertanyaan, nanti boleh pilih penempatankah di wilayahnya sendiri. Nah, di Kampus Merdeka kan di linknya itu ada cuman tulisan di Jakarta Pusat kan. Nah, itu tuh enggak, itu tuh nanti akan dikasih Google Form dan kalian tuh memilih apakah mau ditempatkan di daerah atau di pusat. Nah, itu tuh kalian milih sendiri, masukin aja kodenya, nanti bakal ada aku bakal kasih contoh di samping ini, contoh pemilihannya, daerah-daerahnya, kalian bisa lihat. Nah, itu tuh bakal ada dikasih di email. Nah, kemudian kita lanjut, ada lagi pertanyaannya, mau tanya kalau untuk ketentuannya bisa work from home atau work from office atau hybrid, atau milih gimana. Nah, ini kan nanti di Google Form tuh ada kejelasan mengenai apa kita WFA atau WFO atau full offline. Kalau aku kan memang kalau teknik sipil kan emang ini ya, emang kita ke lapangan jadi full offline. Tapi temenku ada juga yang anak ilmu hukum, dia WFH. Nah, itu tuh menurut aku enak banget, dari rumah dikasih tugas bisa sambil skripsian. Jadi kalian milih aja kalau misalnya mau enak yang WFH, dan itu untuk honornya juga sama, berapa gitu honornya, di atas 2,8 lah, di atas yang Kampus Merdeka seperti biasa. Tapi kalau memang misalnya belum rezeki, kalian daftar aja di mitra-mitra lain juga karena kan nggak tahu kan rezeki kalian. Karena yang misalnya di mitra lain kalian juga harus sedia modal sih. Temen aku di sini ada di Balikpapan, dia di Telkom, sama satunya tentang programmer gitu kan. Nah, mereka kalau misalnya yang umum dari Kampus Merdeka cairnya itu 3 bulan per 3 bulan, dan itu cairnya langsung 8,4 juta per 3 bulan, kemudian 2 bulan kemudian cair. Katanya sih nanti mereka kalau nggak pertengahan Juni ini ya akhir Juni cair. Jadi itu kalian juga harus siap modal untuk magang. Itu sih peran dari aku. Tapi lumayan kalau misalnya, sama aja sih. Kan kalau misalnya KMBI ini programnya 4 bulan. Walaupun di atas 2,
honornya kalau dihitung sama aja sih, cuman kami durasinya emang 4 bulan. Kalau misalnya yang kampus Merdeka lain kan 5 bulan, nah itu tuh mereka honornya juga dikali 5 bulan, jadi sama aja. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalau anak semester akhir masih bisa nggak? Masih bisa. Sebelum yudisium. Nah, di sini ada juga temen yang senior gitu kan, karena dia udah semester 8, malah ada yang semester 10, satu orang sih kemarin aku lihat. Kan ada datanya itu semester berapa. Kemudian di sini untuk uang saku di BI didapatkan dari pemerintah atau BI sendiri. Nah, ini dari BI sendiri pure. Kemudian ada lagi, kalau dulu sebelumnya aku cuman ada 2, data analis sama researcher. Sekarang udah ada yang non core, itu kemarin aku lihat teknik sipil juga masuk, public relation itu non core untuk pendukung pemerintahan atau lembaga deh. Bisa aku sharing ke teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang bingung bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel aku karena aku baru saja memulai untuk berbagi pengalaman. Mungkin aku nanti bisa berbagi pengalaman yang lebih. Kalau misalnya kalian ada yang perlu ditanyain, komentar aja di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.